Anda kembali menyaksikan Money Report, pemirsa. Kami akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Zaldi Ilham Masita. Pak Zaldi, tadi perbincangan kita berhenti pada 3 kementerian, termasuk Menko ya, yang terkait erat dengan sektor logistik. Ini baru saja di reshuffle. Bahkan beberapa kali sudah ganti menurut catatan Anda. Nah, reshuffle ini akan jadi angin segar atau angin topan untuk sektor logistik? Kalau saya lihat dari menteri yang sekarang yang berhubungan erat dengan logistik, dari Menteri Perhubungan, lalu Menteri Perdagangan dan Menteri Menko Maritim, ini saya agak pesimis ini, karena belum kelihatan track record mereka gitu di bidang logistik. Apalagi Menteri Perhubungan ini kan backgroundnya BUMN nih. Kalau kita lihat Pak Yonan, salah satu pencapaian yang saya lihat sangat berhasil dari Pak Yonan adalah memposisikan Departemen Perhubungan itu sebagai regulator. Nah, jadi yang sangat tegas gitu. Apakah Pak Budi ini bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Yonan atau tidak, malah membuat BUMN ini makin melakukan monopoli di sektor logistik. Ini yang kita cukup pesimis nih. Oke, ini pelaku usaha di sektor logistik menunggu pembuktian dari menteri-menteri yang baru diangkat ini. Tapi sebetulnya kita punya grand skenario atau roadmap nggak untuk pembangunan di sektor logistik? Sebenarnya sudah ada dari Perpres tentang sistem logistik nasional. Tahun 2012 tuh. Itu harusnya kalau diikutin aja, itu kita nggak sampai sepuruk ini gitu nih. Dan di Sisloknas di 2012 itu jelas-jelas menyatakan bahwa logistik Indonesia itu maritime base gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih sama Pak Jokowi punya poros maritim, tol laut, itu sama aja gitu nih. Cuma kata-katanya aja beda gitu nih. Apakah artinya memang pemerintahan Jokowi tidak banyak melihat apa tadi Sisloknas yang sudah dikeluarkan tahun 2012 itu? Saya rasa mereka ngelirik-ngelirik gitu, cuman mungkin gengsi kali memakai secara penuh. Tidak menjadikan itu sebagai pedoman begitu? Saya rasa ada beberapa program-program yang sudah ada di dalam Sisloknas itu, seperti short sea shipping itu baru mulai gitu kan. Tapi itu juga atas push dari pihak swasta gitu. Tapi yang kita belum lihat bahwa koordinasi logistik antar departemen itu belum berjalan dengan baik gitu. Ini sebenarnya buat masukan untuk pemerintah, seharusnya roadmap logistik atau blueprint logistik itu harusnya menjadi TAP MPR, sehingga tidak ganti presiden itu ganti aturan gitu, karena logistik ini memang bukan jangka pendek. Kita melihat investasi itu 5 tahun sampai 10 tahun ke depan gitu. Nah, kalau sekarang kan kita agak cukup pusing nih. Apakah Pak Jokowi ini mau melakukan logistiknya berbasis jalan tol atau tol laut? Soalnya kita buat investasi, apa kita mau bangun gudangnya itu dekat pintu tol atau dekat di port gitu, pelabuhan? Apakah kita harus beli? Keberpihakannya belum terlalu jelas. Belum kelihatan. Apakah kita harus beli truk atau beli kapal laut? Oke, itu satu keberpihakan yang harus ditunjukkan oleh pemerintah untuk memperbaiki setidaknya investasi di sektor logistik. Nah, untuk memperbaiki LPI ini, apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah? Saya rasa kalau kita lihat dari LPI ini ada beberapa faktor yang harus diperbaiki. Jadi bagaimana membuat infrastruktur yang memang bisa langsung menurunkan biaya logistik. Karena saya lihat ada beberapa infrastruktur itu bukannya menurunkan biaya logistik, malah menambah biaya logistik. Seperti misalnya? Seperti kayak misalnya New Priok, Pak, ya, pelabuhan baru di New Priok itu nggak akan menurunkan biaya logistik, malah akan menambah biaya logistik. Karena memang akses transportasi ke New Priok ini sangat susah gitu, macetnya nggak ketulungan gitu kan. Nah, belum investasi baru ini kan butuh yang dikelola oleh PSA Singapura, ini pasti menaikkan biaya-biaya kayak biaya handling di Singapura. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita lihat relasi antara biaya logistik dan LPI ini sangat erat. Kalau kita lihat ranking-ranking di atas 30 dari LPI ini, itu rata-rata biaya logistiknya itu lebih kurang dari 20% dari GDP. Sementara kita 27 sampai 30% ya, betul. GDP. Jadi itu cukup tinggi. Selain biaya logistik, apa lagi Mas yang harus diperhatikan? Lalu yang kita harus lihat juga konsistensi sih dari pemerintah. Ini yang penting gitu. Apakah yang mau dibangun itu laut atau darat atau apa gitu, karena pemerintah kita nggak punya cukup uang untuk membiayai semuanya gitu. Dan juga dari sisi pemerintah udah harus bisa mengontrol BUMN ini untuk tidak melakukan pungutan resmi untuk biaya-biaya logistik gitu. Enggak, dengan kata lain Anda mengatakan bahwa BUMN menjadi salah satu permasalahan biaya logistik tinggi. Betul. Kalau kita lihat di pelabuhan, di bandara, itu sebenarnya yang menaikkan biaya logistik itu BUMN ini. Karena mungkin
tagihannya untuk membayar dividen ke pemerintah tinggi, akhirnya dinaikkanlah biaya gudang di bandara, ada biaya RA, regulated agent di bandara, lalu ada namanya di Priuk dulu ada namanya cost recovery. Nah, itu biaya-biaya itu yang ditagihkan oleh BUMN untuk ke setiap arus dari barang-barang logistik. Efeknya biaya logistik itu naik gitu. Oke. Nah, ini kan sebenarnya agak aneh gitu. Kenapa biaya logistik harusnya membuat lebih efisien, lebih murah, tapi malah menaikkan biaya logistik. Gitu. Terkait masalah pendanaan, kita ketahui bahwa APBNP ini udah pas-pasan. Gitu. Ada solusi lain karena memang pembangunan infrastruktur ini kan memerlukan banyak pendanaan. Apakah dari tax amnesty kita bisa berharap banyak? Saya rasa saya nggak berharap banyak dari tax amnesty bisa masuk gitu. Kita harapkan kalau bisa diarahkan tax amnesty itu ke bidang infrastruktur logistik sangat bagus gitu. Tapi kalau kita tahu perbaikan infrastruktur logistik itu kan investasi jangka panjang dan returnnya itu memang enggak besar gitu. Dan memang tugas untuk membangun infrastruktur itu seharusnya ada di pihak pemerintah. Soalnya kalau itu diberikan ke swasta atau BUMN, mereka akan meminta return yang cukup tinggi, akhirnya biaya kita akan naik gitu. Oke, 2014 kita ada di peringkat 53, 2015 kita malah ada di peringkat 63, turun 10 peringkat. Idealnya kita ada di peringkat berapa sih, Mas? Kalau kita lihat Thailand itu peringkatnya sekitar peringkat 45, itu seharusnya kita ya antara 45 sama 50 lah ininya. Kalau kita lihat, tapi kan agak malu juga sebagai negara besar di dunia, kita lihat India tuh peringkat 35 gitu kan. Kalau kita bisa di bawah 40 itu sangat-sangat bagus gitu, Pak. Oke. Optimistis kita bisa sampai ke sana? Saya rasa kalau pemerintahnya konsisten, Pak ya, untuk bisa dengan program-program logistiknya itu sangat bisa gitu. Tapi kalau pemerintahnya pelin-pelan, ya kita juga nggak berharap banyak gitu, Pak. Oke, semoga kita bisa sampai ke sana ya, Mas ya, dan pemerintah tidak pelin-pelan. Demikian, Mas Zaldi, terima kasih banyak atas kehadiran dan masukannya di Berita 1 TV pada malam hari ini.